Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sabil Nasuha, NIM M31180057 dari Prodi D3 Teknik Informatika Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil proyek TA saya yang berjudul Sistem Informasi, Booking atau Studio dan Pengunjung Lokananta Surakarta. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek yang telah saya buat. Sistem informasi ini adalah sistem yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework CI. Sistem ini juga berfungsi untuk membantu pelayanan dalam membooking studio dan kunjungan di Lokananta Surakarta. Sistem ini juga sangat memberikan informasi terhadap layanan seputar informasi Lokananta Surakarta. Berikut akan saya tampilkan demo proyek TA saya yang berjudul Sistem Informasi, Booking atau Pemesanan Studio dan Pengunjung Lokananta Surakarta. Baiklah, ini adalah tampilan dari awal sistem informasi yang telah saya buat, yaitu sistem informasi Booking Studio dan Pengunjung Lokananta Surakarta. Ini username dan password. Di sini ada register. Kita bisa masukkan data-data untuk register. Di sini juga ada notifikasi untuk mRobot. Setelah ini kita tinggal register. Sebelum itu ini juga ada redirect, yang mana ketika kita mengklik link ini maka akan ke webnya D3 Vokasi Universitas Negeri 11 Maret D3 TI. Kita kembali lagi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Tapi di sini saya menjelaskan ada fitur register. Di sini juga ada fitur forget password. Jika kita lupa password, kita bisa memasukkan email di forget password dan nanti akan muncul notifikasi. Semisal kita mau masukkan email lupa password ke email user lokananta@gmail.com. Ini fungsinya saya sudah membuat user, jadi kita tinggal reset my password. Nah, di sini ada notifikasi, please check your email to reset your password. Kita tinggal bisa cek passwordnya di email user. Di sini juga ada admin Lokananta reset password, sudah ada notifikasinya sekitar 6 menit yang lalu dari admin Lokananta memberikan notifikasi password, notifikasi konfirmasi cek password. Di sini kita tinggal reset password. Ini sebagai user Lokananta, kita tinggal reset password dari awalnya. Kita tinggal mau masukin password berapa. Misal kita mau masukin loka, terus ini juga loka. Check my password. Password has changed, please login again. Jadi passwordnya sudah berubah. Ini nggak perlu kita register karena pastinya kita sudah ada akun buat user. Untuk mempersingkat waktu juga, di sini saya akan login sebagai user Lokananta. User, terus bisa untuk namanya bebas. Ini sengaja saya demokan namanya sebagai user. Bisa namanya nanti Bambang atau namanya Sabili ataupun yang lain, itu bisa tergantung dari sesuai dengan yang kita pengen. Jadi di sini kita bisa, karena posisinya saya sudah ada user dengan nama user, ini tinggal saya password tadi loka, dan di sini tinggal kita sign in. Nah, ini adalah menu dari user. Di sini juga sudah ada namanya, nama panjangnya, user Lokananta Surakarta. Di sini juga sebagai menu home ada selamat datang di sistem informasi, booking atau pemesanan studio dan pengunjung Lokananta Surakarta. Di sini juga ada alur petunjuk.
membooking atau memesan studio dari mulai alurnya. Dan di sini juga ada alur petunjuk membooking atau memesan kunjungan. Jadi mempermudah user untuk membooking ataupun memesan studio ataupun kunjungan di Lokananta Surakarta. Ini adalah tampilan menu home. Terus ke menu profil studio yang berisi tentang seputar informasi tentang Lokananta. Di sini ada sosial media Lokananta, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada seputar telepon yang bisa dihubungin, dan lokasi dan deskripsi. Di sini ada dokumentasi juga, dokumentasi dari profil studio. Juga di sini ada video untuk bisa dilihat. Di sini bisa kita klik. Kira-kira seperti itu videonya. Terus di sini juga kita bisa buka profil kunjungan. Di sini ada dokumentasi seputar kunjungan Lokananta. Terus di sini juga ada video, bisa diklik juga dan bisa kita tonton videonya. Ini sinyal saya agak bermasalah. Kita dari awal. Ini masalah jaringan. Yang ini saja. Hari ini Sabtu tanggal 7 Maret. Bisa dibuka. Terus kita langsung ke menu data booking studio. Tapi sebelum itu, di sini juga ada user Lokananta Surakarta. Di sini ada fitur. Sebelum ke fitur, kita ke menu data booking studio dulu. Ini ada tabel data booking studio. Ini fungsi buat fitur filter. Jadi di sini kita mau melihat data booking studio yang tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31. Apakah ada? Ternyata tidak ada. Kita coba lagi. Mau di tanggal 1 Juni sampai 31. Ini ada. Jadi fungsi filter. Terus ini ada fieldnya tanggal mulai booking, tanggal selesai booking, jam mulai, jam selesai, dan status. Terus ini buat memonitoring booking studio. Jadi ketika user ingin booking studio, dia bisa melihat tabel data booking studionya dulu buat ngelihat berapa yang kosong di monitoring tersebut. Terus jika dia sudah melihat di sini, dia bisa menginputkan booking studio. Di sini juga sudah ada tertera tahun bookingnya 2021. Terus tanggal mulai booking, kita bisa klik tanggal mulai booking. Misal karena ini nggak bisa kita booking hari kemarin, karena sekarang tanggal 25. Jadi harus membooking hari ini atau besok, itu bisa. Jadi kita misal mau booking di tanggal 1 September saja, terus tanggal selesai bookingnya kita booking 1 hari saja. Terus di sini juga ada jam mulai booking. Ketika kita pengen jam mulai booking, di sini sudah ada pilihan jamnya. Jadi di sini sudah buka untuk jam booking studio harus booking per shift. Ada ketentuannya juga. Satu shift itu 6 jam, dibuka dari jam 9 pagi. Jadi kita tinggal klik. Misal kita mau booking dari jam 9 sampai jam 15, hanya satu shift aja. Terus dari si projectnya mungkin kita mau rekaman lagu. Terus nanti list kebutuhan alatnya apa, misal kita butuh gitar, terus gitar satu gitar, terus satu drum, terus satu bass. Keterangan tambahannya, seandainya kita mau ngisi keterangan tambahan juga tinggal diisi, tapi nanti kalau seandainya kita nggak mau isi ya nggak apa-apa. Terus misal kita kosongin saja bisa. Misal Lokananta nomor WhatsApp-nya 0895 08 13 90 70 2189.
13902189 ini nomor WhatsApp-nya. Terus tinggal kita tambah. Udah muncul dan dia langsung ke tabel riwayat Booking Studio. Di menu riwayat Booking Studio, yang mana menu ini berfungsi untuk menampilkan inputan booking yang hanya user tersebut saja. Jadi semisal saya ini membooking sebagai user Lokananta, maka akan muncul data booking user Lokananta saja. Sementara data booking yang lain itu tidak muncul di tabel riwayat Booking Studio. Di sini juga ada filter, kalau mau melihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa juga bisa. Di sini juga bisa kelihatan statusnya belum diverifikasi, tadi bisa lihat detailnya. Ini ID booking juga ada, terus juga di sini pertama tadi keterangan tambahan tadi kita isi kosong, terus kita kembali. Tadi setelah kita input Booking Studio, maka akan muncul notifikasi email di email admin. Di sini kita lihat di email admin. Ini sudah ada 0 menit yang lalu, notifikasinya user dengan nama user Lokananta Surakarta telah membooking studio Lokananta Surakarta dengan nomor WhatsApp 081391002189. Nah, ini kita tinggal setelah mendapatkan notifikasi, kita tinggal masuk ke halaman admin. Halaman admin seperti ini. Kita sedikit out dulu. Sebagai awalan juga sama, tampilan awalannya, tampilan login admin sama dengan tampilan login user. Terus kita coba sebagai admin 1, 2, 3 login in. Setelah itu ini adalah tampilan menu admin. Di sini ada dashboard, jumlah admin berapa, jumlah usernya berapa, jumlah booking studionya berapa, jumlah booking kunjungannya berapa. Ini juga grafik status Booking Studio menampilkan jumlah status ditolak berapa, menampilkan jumlah status belum diverifikasinya berapa, terus juga menampilkan jumlah status sudah diverifikasinya berapa. Juga ada grafik status Booking kunjungan sebagai statusnya berapa, terus juga status sudah transaksinya berapa. Terus kita langsung saja, sebelum kita menjelaskan menu admin, kita coba tadi dulu sebagai sistemnya. Jadi kita sudah dapat notifikasi dengan user Lokananta Surakarta telah membooking studio Surakarta dengan nomor WhatsApp 0813. Kita tinggal cari yang dari tanggal sekarang ya. Kita cari 25 sampai tanggal 25. Kita lihat gak ada. Coba kita cari di tanggal bookingnya tadi, tanggal 1 sampai tanggal 1 ini sudah muncul dengan ID Booking Studio 63. Tadi kan statusnya belum diverifikasi, jadi ketika kita pengen verifikasi pemesanan, kita bisa tinggal di sini, tinggal klik di sini. Tapi sebelum kita verifikasi, kita menuju ke WhatsApp dia dulu untuk melakukan transaksi, WhatsApp-nya user, karena di membooking studio ini kita harus transaksi di luar sistem, yang mana itu transaksi di WhatsApp, melalui via WhatsApp. Jadi dari kita sudah mendapatkan notifikasi di emailnya admin, kita langsung ke sistem, terus ke menu Booking Studio, terus ke fitur WhatsApp untuk transaksi menghubungi admin. Ke menu sini. Di sini juga sudah langsung ke nomornya admin, dan di sini juga sudah ada format chat yang diambil dari database. Jadi sudah ada, kami dari Studio Lokananta Surakarta yang mengkonfirmasi apakah benar data berikut ini: nama, tanggal mulai, tanggal selesai, jam selesai booking, jam mulai booking, deskripsi project, list kebutuhan alat, apakah benar membooking Studio Lokananta Surakarta. Dan di sini untuk memastikannya, kita nggak perlu manual, langsung otomatis datanya dari database, tinggal kita klik enter.
maka akan mengirim ke user tersebut dan nanti akan melakukan transaksi di via WhatsApp. Jika transaksi telah deal, mau batal ataupun nanti sudah fix, admin tinggal menuju ke sistem lagi untuk melakukan konfirmasi pendaftaran, konfirmasi pemesanan, di verifikasi pemesanan. Jika statusnya berhasil, tinggal klik ini, sudah diverifikasi, maka akan berubah statusnya sudah diverifikasi. Dan user bisa mengecek di menu Riwayat Booking Studio kalau statusnya juga sudah diverifikasi. Jadi untuk alur membooking studio seperti itu melalui via WhatsApp transaksinya. Sementara untuk alur membooking kunjungan, di sini ada menu data booking kunjungan, sama fungsinya dengan tabel data booking studio. Di sini kita bisa memonitoring data booking kunjungan. Di sini ada tanggal booking kunjungan, jam mulai kunjungan, asal pengunjung. Hanya saja kalau data booking kunjungan kan kita bisa membooking di hari yang sama dengan kunjungan lain. Kalau studio itu kan kalau hanya satu studio, jadi ketika hari yang sama dan jam yang sama itu tidak bisa karena dipakai oleh orang lain. Tapi kalau kunjungan kan bisa barengan berkunjung di Lokananta tersebut. Jadi ini untuk memonitoring saja. Terus di input booking kunjungan, kita tinggal input booking kunjungan. Di sini ada tahun booking, tahun 2021. Terus ini ada waktu expired. Jadi ketika nanti kita melakukan metode pembayaran transfer, nanti akan ada batas waktu pembayaran transfer minimal maksimal 24 jam setelah kita melakukan input booking kunjungan. Nah, di sini ada waktu expirednya. Kita mengirim kunjungan di jam 17.31.25, tanggal booking kunjungannya. Misal kita mau tanggal booking kunjungan besok tanggal 26, terus jam mulai kunjungannya kita mulai berkunjung karena di sini sudah ada catatan bahwa jam kunjungan Lokananta itu dari jam 9 sampai jam 15. Jam mulai kunjungannya kita buat jam 10 saja. Jam 10, terus ini tinggal kita jam 10 juga. Nanti asal pengunjung nanti kita bisa dari mana, misal dari Permagitech. Jumlah pesertanya misal berapa, jumlah peserta yang ikut 20. Nomor WhatsApp 08 13 90 70 2189. Terus kita coba pakai metode bayar transfer terlebih dahulu ya. Karena di sini ada dua metode pembayaran. Jadi di info booking kunjungan ini ada dua metode pembayaran, ada bayar langsung dan ada bayar transfer. Di sini kita bisa metode pembayaran bayar transfer. Terus catatan tambahan, misal kita butuh kedatangan sedikit molor, gitu. Bisa kedatangan sedikit molor. Terus user Lokananta, terus di sini sudah tertera harga perkunjungannya berapa, terus fasilitas yang didapatkan berupa merchandise, body bag, stiker, pin, kartu pos, dan brosur. Nah, status pembayarannya belum transaksi, kita klik tambah. Ketika kita mengklik ini, maka kita akan menuju ke halaman pembayaran transfer di metode pembayaran. Di menu metode pembayaran ini, kita bisa lihat terus bayar via transfer. Nah, nanti akan muncul di menu pembayaran transfer. Tapi ketika kita melakukan penginputan booking kunjungan tadi, maka juga akan muncul notifikasi di email kita, di email user akan muncul notifikasi di sini booking kunjungan. Terima kasih kepada user dengan nama user Lokananta Surakarta telah melakukan booking kunjungan dengan ID booking kunjungannya berapa,
Selanjutnya silakan mengupload bukti transfer jika metode pembayaran transfer di menu metode pembayaran bayar via transfer ke salah satu nomor rekening ini. Nah, di sini ada nomor rekeningnya. Terus juga silakan menghubungi pihak Lokananta jika metode pembayaran jika nanti metode pembayaran silakan menghubungi pihak Lokananta via WhatsApp jika metode pembayarannya langsung ke nomor WhatsApp yang ada di menu metode pembayaran bayar via langsung. Nah, itu nanti cara buat kita melakukan metode pembayaran booking kunjungan dengan metode pembayaran bayar via langsung. Tapi kita coba yang bayar via transfer dulu. Seperti ini udah dapat notifikasi. Terus kita arahannya tadi kan untuk mengupload bukti transfer. Jadi di sistem informasi kunjungan ini sudah tertera untuk fitur bayar. Kita harus klik bayar untuk mengupload bukti transfer. Di sini juga ada tertera bayar sebelum tanggal 26 besok di jam 17.31 paling lambat. Masa pembayarannya tinggal 24 jam lagi. Terus kita bayar. Terus nama transfernya misal nama transfernya Pak Gibran. Terus kita mau transfer ke mana? Misal mau ke BNI, Mandiri, BCA. Terus juga kita klik choose file. Semisal kita mau coba bentar. Ke Sakir. Bukti transfer ya. Atau ini aja sebagai contoh background ini. Kita upload, terus simpan. Nah, ketika kita melakukan pembayaran, ketika kita mengupload bukti pembayaran, maka nanti akan muncul notifikasi di emailnya admin. Di email admin akan muncul notifikasi konfirmasi pembayaran. User dengan nama user Lokananta Surakarta dengan ID booking kunjungan 103 telah melakukan transaksi pembayaran transfer booking kunjungan dengan tagihan 40.000 dan nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp-nya masih salah, seharusnya ada 0813. Ini nanti tinggal diedit saja. Ini sudah dapat notifikasi dari admin. Setelah admin mendapat notifikasi ini, tinggal admin cek di menu admin, terus di menu data booking kunjungan. Karena dia telah melakukan transaksi pembayaran, dia tinggal verifikasi pembayaran. Tadi dengan ID bookingnya berapa? 103 ya. Kita pakai fitur pencarian search 103. Sini sudah langsung muncul 103. Di sini juga ada kode QR code-nya nanti sebagai di etiket. Terus juga di sini bisa mulai kunjungan, asal pengunjung, nama user, tagihan bayaran, metode pembayaran, status pembayaran kan belum transaksi. Karena tadi belum kita ubah, kita verifikasi karena dia sudah upload bukti transfer, tinggal sudah transaksi, tinggal diverifikasi. Ketika kita melakukan verifikasi status pembayaran, nanti juga akan muncul lagi notifikasi email kepada user jika karena statusnya sudah transaksi. Verifikasi pembayaran, user dengan user Lokananta dengan ID booking kunjungan 103 untuk status booking kunjungannya sudah diverifikasi. Selanjutnya bisa dicek dengan memilih menu riwayat booking kunjungan di halaman user. Nah, jika statusnya sudah transaksi, maka bisa mendownload etiket dengan mengklik button download ini. Jadi sudah ada link download etiketnya ke sistem. Di sini kita bisa lihat di sini ada fitur download etiket dengan kedatangan sedikit molor tadi dengan ID bookingnya benar. Kita booking di tanggal 26. Detailnya coba kita lihat 103 benar sudah transaksi. Ini tadi gambarnya saya random jadi seperti ini muncul. Terus tinggal kita kembali, terus kita download etiketnya. Sedikit lama karena ringan. Ini kita tunggu dulu. Sambil menunggu mungkin saya bisa menjelaskan dikit terkait ada ini di admin. Oh, sudah ada download. Kita buka di download saja.
save, mulai download. Sebentar, oh IDM-nya belum aktif. Kita aktifkan dulu di setting, terus di extension, terus di IDM-nya kita aktifkan dulu. Terus di sistem informasi tadi kita coba lagi, gimana tadi, download ini, download ini, kita buat tiket download kedua, save, mulai download, tekan. Kita bisa cek etiketnya sudah ada, tinggal kita buka. Ini lama, agak lemot, kita tunggu saja. Nah, ini tampilan etiket Lokananta. Di sini ada detail pengunjung, ID booking kunjungan, tanggal booking kunjungan, jam kunjungan, asal pengunjung, jumlah pengunjung, nominal pembayaran, status pembayaran. Nah, di sini juga ada QR code. Nanti kalau kita scan bakal muncul data-datanya, karena ini buat kepastian etiket itu palsu atau asli dari QR code ini. Nanti etiket ini berfungsi untuk sebagai syarat ketika nanti kita melakukan kunjungan. Jadi ketika nanti kita melakukan kunjungan, nanti petugasnya akan men-scan etiket kita. Kalau etiket itu asli, maka kita bisa masuk untuk berkunjung di Lokanta Surakarta. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.